Halo Brusis, balik lagi bareng gue Alki dari Dura Channel. Jadi kali ini di depan gue, di belakang gue maksudnya. Ini udah si Edward, motor harian gue, yang mana dia udah 6 tahun lebih lah. Ini motor udah gue piara gitu. Ini kita akan review mengenai apa? Mengenai lampu ya. Tepat tahun lalu ini tanggal 11 itu juga ya. Gue ganti lampu. Ini adalah lampu RTD M01B. Nah, lampu ini memang waktu itu sempat viral-viralnya dan kita saat ini mau review nih. Gimana sih pemakaian lampu ini setelah setahun pemakaian gitu ya? Apakah masih awet atau udah rada redup atau bikin aki soak? Nanti akan kita lihat lagi. Nah, kita lihat dulu ya nyala lampunya kayak gimana untuk ini di siang hari dan nanti akan gue pindahin di malam hari. Langsung aja kita lihat dulu ya untuk lampunya. Dari motor gua yang ya nggak ada modif-modif, cuma ganti lampu doang. Ini lampunya gua ganti pakai LED RTD M01B seperti yang ada di video sebelumnya ya. Nah, kita lihat dulu nih kilometer udah berapa motornya. Ya, ini si Edward Yamaha Bison tahun 2012. Ini trip ya. Kilometernya udah 79.000. Jadi dulu gue make tuh kalau nggak salah dari belum 70.000 ya. Jadi ini udah 79.000. Nah, kita lihat dulu kondisi lampunya. Nah bro, jadi kurang lebih seperti ini kondisi lampunya yang udah berumur setahun ya. Setahun pas ini dipasang di reflektor si Edward. Jadi udah setahun belum diganti-ganti nih lampu. Dan kira-kira kondisinya seperti ini untuk lampunya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya masih sama persis kondisinya seperti awal. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya belum lihat sinar lampunya nanti malam ya. Nanti akan gue pindahkan kameranya ke malam hari gitu. Lampu dekatnya, lampu jauhnya juga masih berfungsi dengan baik. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi teman-teman bisa lihat di sini untuk proyektornya itu masih bagus, masih nggak ada pecah atau apapun gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat detailnya dari sini. Ini untuk proyektornya. Nah untuk yang nanya juga soal reflektor dalamnya tuh ya, itu aman banget gitu. Jadi nggak ada yang namanya meleleh gitu ya atau apapun. Ini banyak banget ditanyain sama gue waktu review di tahun lalu di bulan Februari ya, tahun 2020. Nah dalamnya itu nggak ada sama sekali meleleh. Kalau teman-teman lihat ya, itu masih bening banget, mulus banget di dalamnya. Ini cuma agak kotor aja sih bagian depannya ini karena memang kemarin gue habis pakai jalan agak jauh. Nah nih reflektornya teman-teman bisa lihat ya. Kelilingin dulu coba reflektornya, lihat ya. Nggak ada sama sekali meleleh atau hitam gitu ya. Ini masih dalam keadaan baik, perfect seperti awal beli. Jadi kalau untuk mika ya wajar ini udah agak kuning, jadi nanti akan kita poles lagi nih mikanya nih. Cuma memang mikanya juga nggak ada terpengaruh gitu ya. Jadi dari sebelum gue pakai LED ini itu masih sama kondisinya seperti ini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat dulu ya. Wes ganteng bener bro, mantap ya. Jadi memang kalau untuk mini proyektor ini tetap ya di dalamnya itu ID-nya, dan dia yang dipantulkan lewat proyektornya itu adalah lampu dekat doang. Jadi kalau misalnya lampu jauh dia tetap dipantulin ke reflektor. Jadi memang review gua untuk ini ya, untuk lampu jauhnya itu agak kurang baik. Nanti akan kita lihat review gua saat di malam hari ya. Oke, teman-teman bisa lihat dulu ya. Ini untuk yang review di kurang lebih sore hari seperti ini. Ganteng sih ya, masih tetap ganteng nih motor nih. Gue masih senang banget ngelihatnya ya. Walaupun memang nggak sekeren pakai proyektor asli gitu ya, pakai HID atau apapun yang lebih besar diameternya, tapi memang ini simple dan PNP, itu yang gue suka.
Jadi nggak perlu ngubah-ngubah dan nggak perlu repot-repot buat nyambung-nyambung kabel segala macam. Ini udah PNP perfectly match sama motor ini gitu ya. Asal soketnya H4 itu aman banget dipakai ya. Ya, ini masih sore hari, langsung aja kita pindah ke malam hari. 1, 2, 3. Ya. Jadi ini dia bro. Dan tadi gue janji untuk ngasih lihat penampakannya di malam hari. Ya, ini adalah tampilan dari lampu RTD M01B mini projector di malam hari ya. Ini kebetulan untuk posisinya lampu dekat ya. Posisi lampu dekat, jadi dilihat seperti ini. Kita bisa lihat bagian bawahnya nggak berfungsi ya, tapi lampu jauhnya kira-kira seperti ini. Nah, ini lampu jauhnya, jadi dia memanfaatkan reflektor di bagian bawah untuk menyinari jalanan bagian depan ya. Nah, kita dengerin dulu nih kipasnya ya. Salah satu masalah yang ada pada lampu LED ini biasanya adalah kipasnya bro. Dulu gue pernah pakai lampu yang mungkin KW apa gimana, gue nggak ngerti ya. Dan itu LED juga dan ada kipasnya. Belum setahun itu kipasnya udah bunyi kenceng banget. Tapi kita coba dengerin deh. Ya, ini mungkin agak nggak kedengeran. Cuma di sini bunyinya benar-benar halus, jadi hampir nggak kedengeran dan nggak ada bunyi yang sampai bikin bising gitu ya. Jadi ini udah proof setahun dipakai, lebih dari 10.000 km ya, itu masih sangat baik nih untuk performa kipasnya. Dan ini juga pembuangan panasnya juga bagus nih, di bagian bawah sini berasa ya. Dan ini karena LED dia jadi nggak panas ke reflektor atau ke mikanya ya. Jadi kita lihat ya, seperti ini kira-kira untuk tampilannya. Nah, ini kelihatannya silau, tapi bagaimana kita kalau lihat ke depan ya. Ini kebetulan lagi berada di depan rumah yang kondisi penerangannya minim. Kurang lebih seperti ini untuk penerangannya, lampu dekatnya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pertama kali kita pakai lampu ini di si Edward, ini memang hampir sama-sama aja ya. Nggak ada penurunan dari intensitas cahaya, teman-teman bisa lihat di sana. Kita lihat dari sini deh ya. Oke, kita lihat coba dari jauh. Kira-kira seperti ini, nggak ada penurunan untuk intensitas cahayanya, masih tetap cukup terang. Memang nggak bisa kita compare secara head to head dengan lampu yang BLED atau lampu-lampu yang sudah lebih tinggi intensitasnya dan wattnya ya. Sekali lagi ini cuma lampu LED biasa yang hanya dikasih kipas dan proyektor seperti ini. Proyektornya juga mini banget. Jadi nggak bisa kita compare sama lampu HID atau lampu yang lebih tinggi wattnya. Ini cuma 35 watt kalau nggak salah ya, atau 36 watt gitu. Ini hampir sama dayanya kayak bohlam biasa lah, bohlam orinya yang 35 watt. Nah, kita lihat lagi untuk cahayanya. Nah, kalau lampu jauh nih kita miringin dikit ya. Kalau lampu jauhnya kira-kira begitu. Memang untuk coveragenya gue kurang suka sama lampu jauhnya, karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk lampu jauhnya ini sendiri dia memang agak sedikit tinggi. Nah, dia memanfaatkan reflektor atau atau reflektor di bagian bawahnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini memanfaatkan reflektor di bagian bawah. Jadi karena reflektornya si Edward ini cukup lebar dan besar dan nggak diperuntukkan untuk lampu LED yang seperti ini ya. Jadi coveragenya itu tinggi banget. Jadi dia agak nyorot ke lawan arah. Tapi kalau misalnya yang lampu dekatnya ya ini aman banget sih. Kalau lampu dekatnya sih karena dia udah cut off ya. Jadi ini pastinya aman dan nyaman buat pengendara di depan. Tapi lampu jauhnya teman-teman bisa lihat ya. Untuk lampu jauhnya dia memang rada tinggi dan ini pastinya nggak akan nyaman kalau kita pakai di kotaan. Tapi kalau untuk di jalan-jalan yang sepi atau kita butuh penerangan lebih saat di jalan yang kosong gitu ya, ini lampu jauhnya oke banget. Walaupun memang agak sedikit ke atas sih, tapi ini sekali lagi bisa kita akalin dengan cara menurunkan sedikit dari lampu ini, lampu utamanya. Kebetulan untuk si Bison ini dia lampu utamanya bisa diturunin atau bisa dinaikin. Jadi aman lah kalau kita mau agak sedikit atur lampunya. Oke, kita lihat lagi untuk coveragenya. Terus gimana soal aki? Untuk aki sendiri gue nggak ada permasalahan sampai sekarang,
karena memang gue juga baru ganti aki. Waktu itu memang sempat udah pernah gue ganti aki dari Yamaha Bison ini dengan aki GS ya, waktu gue ganti ban Pirelli. Waktu itu sebelumnya juga akinya masih bagus. Jadi ini coba kita cek ya, ini udah kurang lebih 7 bulan ya umurannya, masih aman untuk di starter ya. Akinya coba matiin lagi, aman lah, masih bagus. Dan sebelumnya juga gue pakai aki yang lama itu masih greng gitu ya, jadi nggak ada tanda-tanda dia ngehabisin daya aki gitu. Dan pas dicek akinya juga normal, kapasitasnya nggak tekor karena LED ini, karena memang dia cuma 36 watt ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja dulu ya teman-teman untuk review dari lampu RTDM 01B ini. Dulu pas gue beli harganya sih 200 ribuan, tapi mungkin sekarang udah turun, gue nggak ngecek lagi. Dan kalau misalnya kalian yang pengen beli lampu ini, mungkin bisa jadi pertimbangan dari review ini. Memang secara terang dia cukup terang, tapi kalau tentunya ada kelemahannya, yaitu pada di jalan yang rada becek gitu ya, atau di hujan lebat dia tentunya nggak terlalu tembus, nggak terlalu baik, nggak sebaik bohlam gitu ya, bohlam kuning. Tapi ini bukan karena LED-nya, tapi karena warna dari sinar lampunya itu yang agak keputihan, jadi dia nggak bisa tembus kabut dengan cukup baik. Tapi ini nggak masalah karena dengan intensitas yang cukup tebal seperti ini ya, cukup padat gitu ya, itu kalau gerimis-gerimis biasa itu masih bisa tembus. Jadi masih oke lah, gue udah ngetes untuk bawa ke luar kota, ke Bandung ya, ini masih oke untuk dibawa ya, paling nggak di gerimis-gerimis kecil lah. Worth it sih dengan lampu yang seperti ini yang nggak perlu ubah lagi. Ini udah tinggal dipasang dan tinggal ready to go gitu ya, bisa siap dipakai kapanpun, kemanapun dan dimanapun gitu. Ini kebetulan awet banget ya, kurang lebih seperti itu untuk reviewnya. Jadi teman-teman bisa dicontoh, bisa ditiru. Kalau yang mau beli langsung aja silakan beli, nggak ngasih ya. Dan kalau yang mau beli jangan lupa untuk cek dulu soketnya. Ini kebetulan soketnya H4. Kalau soket H4 itu pasti bisa dipakai ini lampu RTDM 01B nya. Tapi kalau soketnya itu H6 ya, atau soket dari motor bebek atau motor mentik biasa, itu biasanya pakai yang, kalau nggak salah itu ada lagi yang versi M8 deh, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu juga. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ini dulu aja untuk reviewnya. Sekian dari gue, nanti review yang lain bisa kita kasih lagi ya hanya di Indoret Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu, dan jangan lupa follow Instagram gue di @indoret. Ini dia review dari lampu LED RTDM 01B setahun pemakaian. Thank you banget proses yang udah nonton ya. Saya bertemu video lain. Bye.